Ya, balik lagi di To Talk Show bersama saya Aditya Irfan Maulana sebagai presenter di sini. Saya akan membawakan soal tema pelecehan seksual. Pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia bukanlah hal baru dalam problematika sosial di masyarakat. Jumlah kasus pelecehan di Indonesia aja sudah tercatat di tahun 2020 sebesar 299.911.000 kasus. Terdiri dari kasus yang ditangani oleh satu pengadilan negeri sebanyak 291.677 kasus. Yang kedua, ada lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Dan yang ketiga, dicatat oleh UPR atau Unit Pelayanan dan Rujukan Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Baru-baru ini kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak-anak dan remaja begitu meresahkan. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih lagi, kasus kekerasan seksual kerap kali merugikan perempuan sebagai korban. Nah, di talk show ini juga saya akan menghadirkan narasumber yaitu psikolog Bu Marida Chandra dan Tina Agustin sebagai korban dari pelecehan seksual ini. Nah, Bu, saya mau nanya-nanya nih Bu tentang pelecehan seksual ini. Di Indonesia kan udah banyak kerap terjadi nih. Di Indonesia juga banyak banget wanita-wanita yang tertutup malah kena nih Bu. Nah, itu sebagai perempuan harus melakukan apa sih Bu untuk antisipasinya ya Bu? Tertutup tuh tertutup gimana? Tertutup tuh ini apa pakaiannya gitu, pakaiannya tertutup malah itu yang menjadi pancingan para pelaku untuk melakukan itu Bu. Jadi yang justru yang kita kayak penampilannya aku kayak gini justru orang lain itu terpancing untuk ini ya melakukan kekerasannya. Sebenarnya sih nggak terpacu ke gimana cara berpakaiannya ya, nggak terpacu cara berpakaiannya, cara berpenampilannya. Sebenarnya kenapa perempuan yang menjadi korban kekerasan, kan gini, kekerasan itu kan adalah bentuk perbuatan yang mengancam, yang yang membuat nggak nyaman, yang dilakukan oleh orang yang kekuatannya lebih besar, kekuatannya lebih besar secara fisik, dia punya kuasa lebih besar, dia punya power. Nah, perempuan dalam hal ini kan secara fisik mungkin lebih kuat laki-laki. Iya, betul. Nah, dibandingkan perempuan. Terus habis gitu mungkin secara status sosial, di status sosial perempuan masih dikatakan harus di bawahnya laki-laki. Nah, jadi ya akhirnya kan kita nggak punya power seperti lelaki ya. Betul. Jadi makanya perempuan itu sering jadi sasaran korban kekerasan. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan dari penampilannya bukan dari penampilan berarti. Bukan, jadi lebih ke kekerasan itu dilakukan orang yang kuat kepada orang yang lemah. Nah, kayak gitu. Jadi bukan dari cara berpakaiannya. Nah, kalau tadi Adit nanya nih, gimana nih cara antisipasinya para perempuan. Nah, antisipasi sebenarnya ya kita menaikkan harga dirinya perempuan. Nah, artinya kita posisi kita setara kan sekarang lebih banyak ya pergerakan-pergerakan yang feminis gitu ya. Aku sebenarnya bukan kalau ikut feminis sih, tapi artinya perempuan itu bisa kok setara. Sudah berarti perempuan zaman sekarang ini udah bisa semuanya melawan ya Bu ya, untuk melawan. Kan kita bisa punya power gitu loh. Dengan apa ya? Dengan kita berprestasi. Betul. Dengan kita punya kemampuan, dengan kita punya kelebihan. Jadi kan akhirnya laki-laki itu ya agak mikir ya kalau mau menjadikan kita korban kekerasan kayak gitu loh, karena kita punya power gitu loh. Betul. Itu sih. Jadi lebih ke ya kita memperbaiki diri, kita lebih ke mengeksplorasi diri kita itu bisa punya kelebihan apa kayak gitu sih. Ya, betul sih Bu. Nah, berarti nih untuk para kaum perempuan juga berarti ini ya Bu, nggak boleh ragu untuk belajar bela diri mungkin ya Bu ya. Oh ya, itu juga. Itu penting juga menurut saya ya Bu. Itu penting juga, dan speak up ya. Dan berani gitu speak up. Dan speak up. Nah, tapi speak up ini kalau di psikologi kita, kenapa banyak orang yang mungkin
apalagi perempuan, nggak perempuan aja sih, laki-laki juga mungkin kenapa kita jarang speak up. Nah itu karena itu kan pola asuh kita di orang tua kita zaman dulu ya. Betul. Bukan zaman dulu aja, sama sekarang mungkin masih ada yang melakukan seperti itu. Kayak misalnya kita posisinya di rumah sebagai anak, itu orang tua, kita kayak nggak boleh ngomong, kalau ngomong salah, kalau ngomong nggak sopan, terus kalau ngomong sedikit dimarahin. Nah akhirnya kan kita nggak berani berpendapat, nggak berani speak up. Ya makanya kan banyak korban-korban tuh nggak lapor, nggak ngomong karena dia takut. Iya. Nah, Berarti salah satu penyebab korban ini nggak lapor ke pihak manapun karena ada ketakutan tersendiri ya Bu ya? Ya dia mungkin takut karena nggak terbiasa ngomong, karena nggak pernah dibiasakan ngomong di rumah, nggak pernah dibiasakan ngomong di keluarga, dia nggak tahu harus ngomong itu gimana. Dia takut kalau ngomong ini bener apa salah, ya, betul. Karena selama ini di rumah kalau ngomong itu salah. Ya. Nah kayak gitu. Dan terdapat juga nih kasus-kasus yang pelecehan seksual ini juga dari dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga ini berarti si korban ini juga pasti bakal takut dong Bu untuk melaporkan ke pihak, apalagi yang melakukan pelecehan ini dari dalam keluarganya itu sendiri. Mungkin si korbannya dapat pressure dari keluarganya, lu sampai kayak misalkan bahasanya kayak lu sampai lapor nggak bakal dianggap di keluarga ini gitu. Mungkin salah satu penyebab salah satu penyebab dia nggak lapor mungkin juga dari pelecehan dari dalam keluarga itu juga kali ya Bu ya? Bisa jadi. Karena mungkin kan dia kan kekerasan tuh bentuknya juga ancaman ya. Iya, ancaman betul. Terus bentuknya juga intimidasi gitu ya. Misalnya kalau anak-anak nanti kalau kamu lapor kamu nggak bakal dapat duit jajan, atau kamu nggak akan masuk di keluarga, kamu nggak dapat ini. Nah dia bisa minta bantuan ke anggota keluarga terdekat yang lain sebenarnya. Jadi dia masih bisa minta bantuan kayak gitu ya, kalau yang melakukan itu orang tuanya, katakanlah ayah ke anak, dia bisa minta bantuan ke pamannya, ke siapa kayak gitu. Jadi sebenarnya masih bisa, misalnya kalau misalnya katakanlah nanti nggak dapet haknya, nah kan ada undang-undangnya yang mengatur itu. Nah jadi sebenarnya dia tetap bisa melapor sih. Tetap bisa melapor, berarti ini juga ketergantungan dari keberanian si korban itu sendiri ya Bu. Dan dia juga harus ibaratnya juga survive di lingkungan dia juga dengan mencari orang-orang yang benar-benar support sama dia, yang berani merangkul dia dengan keadaan dia seperti ini. Apalagi pihak keluarga juga harus mendapat hukuman juga sih Bu menurut saya ya. Yang melakukan itu harus mendapat hukuman menurut saya. Dan itu emang sudah menurut saya pun tidak ada toleransi lagi Bu untuk melakukan pelecehan seksual itu. Nah, mumpung ada Tina, dia sebagai korban di sini, mungkin kita tanya-tanya aja langsung mengenai dampak apa yang sudah didapat oleh Tina ini dari pelecehan tersebut. Nah, Tina, saya mau nanya-nanya nih soal dampak yang terjadi di Tina ini tuh kayak apa ya, misalkan Tina jadi mungkin takut di lingkungan yang ramai atau gimana? Kalau misalnya dampak di diri sendiri sih awalnya pasti ngerasa hina. Pasti ya kayak gitu, kayak kok bisa ya terjadi di diri saya sendiri gitu, karena kan biasanya hanya mendengar dari kasus-kasus yang ada di Instagram atau hanya mendengar dari teman, ini tuh kok bisa terjadi juga sama saya gitu. Sedangkan image branding saya kan wanita yang kuat, wanita yang tomboy. Ya berarti kan itu bisa terjadi sama siapa aja. Ya betul, berarti nggak menutup kemungkinan walaupun nih wanita tomboy atau ini bukan pasti sih akan dikatakan akan juga nggak bisa ya, kayak pasti bisa kena juga gitu loh. Selain merasa hina juga pasti kesel juga sama diri sendiri, bingung. Di saat kejadian itu pun kayak ya bener ngeblank aja gitu, kayak gue nggak tahu harus ngapain di saat yang kayak gitu. Cuman di saat seperti itu ya kita harus gue harus ngapain nih supaya bisa keluar dari sini kayak gitu.
Ya setelah itu pasti marah, kesel, kecewa juga sama diri sendiri maupun orang-orang lain juga. Mengurung diri dulu pasti itu mengurung diri, nggak mau gimana caranya kayak gue harus bisa balik ke normal lagi, gimana itu ya. Berarti rumit juga dong ya, rumit banget sih. Jadi saat setelah itu terjadi pun prosesnya panjang untuk menerima diri sendiri lagi, berdamai dengan hal tersebut. Tina udah melakukan apa sih namanya? Melakukan apa nih untuk keluar dari situ, dari zona itu ya? Entah ke psikiater atau apa curhat ke teman terdekat, curhat ke keluarga. Jadi Tina nih melakukan apa pas pengen keluar dari zona itu? Kalau misalnya untuk keluar dari rasa trauma, kalau saya sendiri kan tipe yang mendem, yang nggak berani untuk ngungkapin ke siapapun, bahkan ke teman terdekat pun itu nggak bisa kan awalnya. Ya pasti nyelesain sama diri sendiri dulu. Ya betul. Berarti harus berdamai sama diri sendiri. Iya, berdamai sama diri sendiri. Dan menurut saya pun berdamai dengan diri sendiri tuh susah juga. Jadi harus ditopin nih si Tina ini untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ya pasti kayak pertama kita harus fokus dulu sama diri sendiri. Kalau misalnya aku aku tuh pasti kayak gue harus ngapain ya biar gue bisa lupa. Ya gue harus sibuk gitu. Gue kerja, gue kuliah segala macam. Gimana caranya ya harus keluar dari pemikiran-pemikiran itu dulu, main sama siapapun gitu. Menerima lingkungan lagi. Gimana caranya tuh kayak bisa lupa aja dulu. Pasti ya keinget lagi pasti. Ada masa dimana akhirnya bisa cerita walaupun itu ke 1-2 orang doang gitu ya, kayak itu pun karena mungkin terpancing ya, ini kayaknya temen gue udah ngarah-ngarah ke ini nih bakalan kena pelecehan nih, kayaknya gue nggak bisa nih ngediemin. Ya gue akhirnya ngejelasin untuk gimana caranya nggak kena juga ke diri dia kayak gitu. Nah, Bu, ada nggak sih Bu soal efek jangka panjang yang diderita Tina sebagai korban ini, Bu? Kalau aku tanya Tina nih. Kalau Tina sendiri yang dirasakan efeknya sampai sekarang apa? Kalau misalnya efek yang sekarang sih trust issue dulu pasti kan, itu masih ada. Trust issue for everything atau apa? For men. Berarti sekarang agak memiliki ketakutan untuk bertemu cowok atau berkenalan sama cowok baru gitu ya? Berkenalan bertemu itu masih bisa. Tapi untuk yang kayak komit, itu udah agak-agak susah. Dan akhirnya dampaknya menurut aku jadi panjang, jadi ke marriage issue juga, kayak gitu. Jadi semua cowok tuh di mata Tina tuh jadi kayak sama lah, fucked up gitu kan. Kayak Oke. Masuk yang ngomong sama kita hari ini ya. Oke. Sabar edit ya. Berarti efek yang diderita oleh Tina ini untuk efek jangka panjangnya itu kayak trans issue, kayak misalkan punya ketakutan mental aman. Ya pasti nggak aman dong. Pasti nggak aman. Jadi ada beberapa hal yang jadi bikin takut gitu, yang mencirikan orang yang telah melecehkan tuh jadi kayak agak scare aja gitu. Kalau misalnya kayak ngelihat mobilnya yang sama gitu, atau mendengar namanya lagi tuh kayak udah males aja akhirnya kayak gitu. Itu hal yang wajar sih. Hal yang wajar sih untuk yang aku memang mungkin belum pernah di posisi Tina yang mengalami seperti Tina, tapi di posisi diancam sebagai korban kekerasan, diintimidasi, itu emang hal yang nggak menyenangkan. Dan sebenarnya mungkin semua stimulus netral bisa jadi nggak netral di Tina. Jadi kayak misalnya ya ada mobil yang sama, ya kalau kita lihat mobil sama ya biasa aja. Tapi mungkin di Tina enggak. Nah mungkin cowok-cowok yang ada di sini, yang ada di luar juga itu stimulus netral, tapi buat Tina enggak. Nah itu hal yang wajar. Jadi sebenarnya kalau di psikologi kita belajar ya,
Jadi sebenarnya kan semua stimulus itu netral. Jadi nggak netral itu kan karena kita punya pemaknaan sendiri, punya persepsi sendiri, dan pemaknaan itu kan dari pengalamannya dia, dari masa lalunya dia, dan dia emang punya itu. Jadi itu hal yang menurutku wajar. Tapi jadi nggak wajar kalau ternyata itu akan terus mengganggu di sepanjang kehidupannya dia. Jadi mungkin kalau misalnya Adit tadi tanya terus harus gimana dong Bu? Nah kalau kayak gitu sih ya Tina bisa konsul dengan ahlinya. Ya kalau konsul di sini kan nggak mungkin ya, akan lama ya, konsul dengan ahlinya ya untuk mengembalikan mengembalikan trust isunya itu menjadi ya dia memang trust. Artinya kan emang ada lelaki yang seperti itu, tapi dari 100 lelaki apa iya 100-nya seperti itu kan enggak. Nah, tapi itu enggak langsung kayak membalikkan telapak tangan, enggak. Itu butuh proses. Jadi ya oke, enggak apa-apa, tapi memang Tina mungkin harus konsul ke ahlinya, harus ngobrol. Nah, kayak gitu. Enggak, dan emang efeknya jangka panjang iya, karena itu kan efek psikologis ya. Efek yang kena banyak ya kalau kekerasan tuh ya, efek psikologis iya jelas, dia korban, dia kayak ngerasa nggak berguna lagi, nggak ada manfaatnya. Bagian yang paling penting dari dirinya yang harusnya dia jaga udah jadi dia itu jadi korban kayak gitu loh. Nah itu sangat harusnya dia bisa jaga tapi dia nggak bisa jaga. Itu jelas dampak psikologisnya ada, dampak fisiknya jelas ada. Ya secara fisik ya itu jadi luka apa itu kita nggak ngerti. Dampak sosial jelas dia jadi membatasi diri ketemu orang lain kayak gitu. Nah itu dia pemirsa penjelasan dari psikolog dan korban tentang efek jangka panjang yang ada di pelecehan seksual ini. Semoga mengedukasi kita semua akan pelecehan seksual ini dan emang itu harus kita lawan sih kawan-kawan. Nah untuk korban Tina ini saya punya pesan untuk terus semangat, jangan takut untuk apapun. Kamu bisa survive dengan lingkungan kamu yang sehat. Mungkin lingkungan yang sehat itu susah untuk ditemukan, tapi percayalah pasti akan datang waktunya circle kamu itu bisa menjaga kamu, bisa mensupport kamu. Ya, pesan dari saya semangat terus Tina. Dan untuk psikolog kita, saya mau banyak-banyak ucap terima kasih atas waktunya dan atas sudah memberikan edukasi tentang pelecehan seksual dengan terutama efeknya yang terjadi di korban ini. Sekian untuk segmen itu talk show ini. Kita bertemu di lain waktu. Bye bye.